Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan dari bahan Minggu tanggal 21 Februari 2021, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, saat ini kami akan mendengarkan sabdamu, firman Tuhan yang hidup. Roh-Mu yang kudus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Lebih jauh daripada itu, kami boleh pakaikan firman Tuhan dalam hidup kami. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan sabdamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasih Tuhan, bahan yang sampai kepada kita di Minggu Pasion yang kedua terambil dari Kitab Kejadian pasal yang ke-9 ayat 8-17, demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu. Burung-burung ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikian jauh bacaan firman Tuhan yang menjadi tema pada Minggu tanggal 21 Februari 2021, kuasa, janji dan kuasa Tuhan, janji dan kuasa Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apa yang menjadi perenungan kita pada Minggu tanggal 21, Minggu Pasion yang kedua adalah berlatar belakang dari Tuhan Allah yang menyesal telah menciptakan manusia karena melihat kejahatan manusia yang semakin merajalela. Dan akhirnya Tuhan berencana akan memusnahkan, menghapuskan manusia dari bumi. Tetapi ada satu keluarga yang diselamatkan Tuhan, yaitu keluarga Nuh, istrinya, anak-anaknya, dan 3 orang menantunya. Tuhan memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera, supaya ia dan keluarganya bersama hewan sepasang bagi yang haram dan 7 pasang bagi yang tidak haram tetap dapat diselamatkan, supaya tetap ada keberlangsungan makhluk hidup setelah air bah. Nuh patuh, dia melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Dan turunlah hujan lebat 40 hari 40 malam, sehingga dapat mengangkat bahtera Nuh setinggi gunung Ararat. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dan perikop kita berbicara setelah air bah surut, setelah Nuh dan keluarganya juga makhluk hidup yang lain selamat, setelah Nuh memberikan persembahan ucapan syukur kepada Tuhan, dan Tuhan mengadakan perjanjian dengan Nuh dan makhluk hidup lainnya. Ada beberapa pesan penting melalui firman Tuhan pada hari Minggu ini. Yang pertama, Bapak, Ibu, betapa begitu besar kasih sayang Tuhan terhadap manusia dan segala makhluk hidup yang lain. Lewat peristiwa air bah, Tuhan proaktif membuat perjanjiannya. Perjanjian itu adalah inisiatif Allah sendiri. Karena memang tidak ada permohonan dari manusia, supaya Tuhan berjanji jangan lagi melakukan seperti yang sudah dilakukannya dengan air bah. Tidak akan ada air bah lagi untuk melenyapkan manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi.
Artinya Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalaupun tidak ada perjanjian Allah, tidak ada yang marah, tidak ada yang menuntut, karena juga tidak ada permohonan dari manusia. Artinya betul-betul perjanjian itu adalah inisiatif dan proaktifnya Allah, yang menunjukkan betapa besar kasih sayang Tuhan terhadap manusia dan segala makhluk hidup yang lain. Itu yang pertama Bapak Ibu. Dan yang kedua, Tuhan yang bertindak dengan hukuman dan Tuhan juga yang memulihkan. Tuhan yang memulai dan diakhirinya dengan penyesalan. Dan saat ini kalaupun ada banjir bandang itu lokal Bapak Ibu dan saudaraku. Tidak sama seperti kejadian ketika zaman Nuh. Ketika banjir Jakarta, banjir di Kalimantan Selatan ataupun di daerah-daerah lain. Dan kita tahu Bapak Ibu, itu bukan hanya karena bencana alam semata, tetapi juga karena ulah manusia. Bagaimana manusia tidak bisa mencintai lingkungan alam sekitar dengan membuang sampah pada tempatnya dan lain sebagainya. Yang ketiga Bapak Ibu, janji Tuhan itu dipertegas dengan busur atau pelangi untuk mengingatkan Tuhan dengan apa yang telah dijanjikannya kepada manusia dan makhluk hidup lainnya. Setiap ada pelangi mengingatkan Tuhan akan janjinya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya pikir ini juga penting bagi kita manusia. Karena seringkali kita berjanji. Bedanya dengan Tuhan, kadang kita tidak menepati apa yang sudah kita janjikan. Janji tinggal janji. Tanda menjadi penolong bagi kita untuk mengingat dan menjalankan apa yang sudah kita ucapkan. Sehingga sungguh-sungguh si kunduli kai singgo si belaskan kita. Janji ketika kita diberkati Tuhan dalam hidup berumah tangga. Dengan cincin. Pasangan memberikan cincin kepada kita yang melingkar di jari manis kita. Dan mengingatkan kita sampai kapanpun. Tidak ada yang dapat memisahkan kita kecuali kematian. Tanda kasih setia Tuhan dan pengorbanan Tuhan. Melalui roti dan anggur setiap kita ikut ambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus. Kita mengambil roti dan memakannya. Kita mengambil anggur dan meminumnya. Mengingatkan kita akan cinta kasih Tuhan. Pengorbanan Tuhan kepada kita. Sehingga senantiasa kita dapat mengasihi Tuhan. Dan tidak main-main untuk merespon kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Bahkan ketika kita mengalami penderitaan sekalipun, mengingatkan kita, Tuhanku lebih dulu sudah mengalami penderitaan untuk mencintai dan mengasihi, menyelamatkan aku. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, paling tidak setiap kita, ketika kita mempunyai janji dalam hidup kita, mungkin dengan orang lain ataupun dengan siapapun itu, buatlah tanda yang mengingatkan kita untuk dapat melakukan apa yang sudah kita ucapkan melalui janji kita. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lockdown akibat air bah adalah lockdown terlama 1 tahun 10 hari. Dan ini bisa kita lihat dari kitab Kejadian pasal 7 ayat 14 dan kitab Kejadian pasal 8 ayat 13 dan juga 14. Ketika umur Nuh 600 tahun, ketika datang hujan yang pertama pada hari yang pertama. Dan hujan berhenti sampai betul-betul tanah itu kering. Ya, sampai betul-betul tanah itu kering dan akhirnya dibuka Nuh bahteranya 1 tahun 10 hari. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bisa kita bayangkan lockdown 1 tahun 10 hari dan betul-betul hanya di dalam bahtera, dalam kapal itu. Dan dulu belum ada gadget, TV untuk mengusir bosan dan jenuh kita. Berbeda dengan kali ini dan saat ini ketika kita harus diam di rumah. Dan terbatas apa yang bisa kita lakukan akibat pandemi COVID-19. Mungkin juga ada di antara teman-teman kami yang harus isolasi mandiri 2 minggu sampai 1 bulan akibat terpapar COVID-19. Tapi paling tidak Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, masih banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mengusir jenuh kita akibat pandemi yang hampir setahun ini.
Bisa kita bayangkan apa yang dilakukan Nuh dan keluarganya di Bahtera itu bersama dengan kumpulan hewan-hewan. Saya percaya Nuh dan keluarganya tetap membangun hubungan persekutuan dengan Tuhan, membangun komunikasi, bercengkrama dengan keluarganya dan juga dengan hewan-hewan yang ada di Bahtera itu. Tetapi yang luar biasa, mereka tetap penuh dengan kesabaran, menanti janji Tuhan, pertolongan Tuhan yang tepat pada waktunya, sampai Tuhan mengeringkan bumi pada waktu itu. Nuh dan keluarganya tidak putus asa, mereka tetap taat, mereka beribadah. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, supaya kita bisa mengalami sebagaimana yang dialami Nuh dan keluarga, kebahagiaan, kebebasan, keselamatan, patuhlah kita kepada Tuhan. Bangun mesbah keluarga. Jangan bosan untuk terus menerapkan tatanan hidup baru. Setia dengan prokes. Kuakap labo kita mati adilah kita kumol. Lah kita kurang pertemanan ketika kita tidak pergi berliburan. Bangun spirit ketaatan. Bangun spirit kesabaran. Karena itulah yang mendatangkan kebaikan bagi kita ketika pandemi ini berakhir. Tuhan memberkati setiap kita melalui janji dan kuasa Tuhan yang sangat luar biasa. Bukan hanya terjadi pada zaman Nuh, tetapi pada saat ini dan sampai Maranatha. Tuhan dengan janjinya dan dengan kuasanya yang luar biasa tetap memberkati kehidupan kita dan melindungi kita. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur untuk firman hidup yang boleh kami dengar pada saat ini. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk kami boleh mengerti akan firman-Mu lebih jauh daripada itu Tuhan. Sebagaimana kebaikan Tuhan, kasih sayang Tuhan melalui air bah. Bahwa kami sungguh-sungguh mengetahui betapa Tuhan mengasihi kami. Betapa Tuhan sungguh-sungguh memberikan kembali kesempatan kepada kami untuk menjalani hidup kami di tengah-tengah dunia, walaupun tidak ada lagi kutukan besar sebagaimana air bah, tapi bagaimana kehidupan kami yang sudah Engkau selamatkan menjadi berkat bagi banyak orang melalui apapun yang kami lakukan. Terima kasih Bapa di surga, beri ketaatan, beri kesabaran kepada kami, secara khusus di masa pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir sampai saat ini. Terpuji tetap Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.